Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini. Pertama-tama tentunya tak lupa saya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini saya masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Insya Allah juga teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan dijauhkan dari bahaya virus corona. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Abdul Rafiq Dama. Saya salah satu mahasiswa yang kuliah di Universitas Islam Negeri Manado. Teman-teman semua yang saya hormati, di kesempatan kali ini saya akan membahas teori bunuh diri Emil Durkheim. Mungkin buat teman-teman nama Emil Durkheim itu sudah tidak asing lagi, khususnya buat teman-teman pelajar, mahasiswa ataupun teman-teman akademisi. Nah, Emil Durkheim atau nama panjangnya yaitu David Emil Durkheim ini lahir pada tanggal 15 April 1858 di Epinal, Lorraine, Prancis. Kemudian karir ilmiahnya yaitu di bidang filosofi, sosiologi, pendidikan, dan antropologi. Emil Durkheim meninggal pada usia 59 tahun pada tanggal 15 November 1917 di Paris, Prancis. Nah, teman-teman yang saya hormati, salah satu konsep penting yang dikenalkan Emil Durkheim dalam studi-studinya adalah tentang fakta sosial. Menurut Durkheim, sosiologi memiliki kemampuan untuk menganalisis dunia secara ilmiah dengan cara menginvestigasi fakta sosial. Nah, fakta sosial ini adalah segala sesuatu yang eksis di luar dari manusia. Nah, beberapa gejala sosial yang diteliti oleh Emil Durkheim ini diantaranya adalah tentang spesifikasi dan pembagian kerja dalam masyarakat, kemudian fenomena bunuh diri, dan ritual keagamaan. Nah, kali ini saya akan membahas fenomena bunuh diri menurut Emil Durkheim. Fenomena bunuh diri ini dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Le Suicide Étude de Sociologie. Buku ini menggunakan bahasa Prancis yang diterbitkan pada tahun 1897. Kemudian buku ini kembali diterbitkan dalam bahasa Inggris baru pada tahun 1952 oleh Routledge dan Kagan Paul. Nah, teori bunuh diri dalam bukunya ini dikemukakan dengan jelas hubungan antara pengaruh integrasi sosial dan kecenderungan orang melakukan bunuh diri. Nah, teman-teman yang saya hormati, tujuan Emil Durkheim dalam studi ini selain untuk berkontribusi terhadap pemahaman persoalan sosial, juga untuk menunjukkan sebuah kekuatan disiplin sosiologi. Nah, Durkheim ingin mengetahui pola atau dorongan sosial di balik tindakan bunuh diri yang terlihat sepintas adalah tindakan individual. Nah, Durkheim tidak mempelajari mengapa seseorang melakukan bunuh diri karena memang hal itu bukan ranah Emil Durkheim. Perhatiannya adalah menjelaskan perbedaan angka bunuh diri dari beberapa negara. Ia memiliki asumsi mengenai fakta sosial yang melatar belakangi fenomena bunuh diri, sekaligus kenapa sebuah kelompok memiliki angka bunuh diri yang lebih tinggi. Nah, di sini Durkheim menggunakan dua cara yang saling berhubungan untuk mengevaluasi angka bunuh diri. Yang pertama yaitu dengan membandingkan suatu tipe masyarakat atau kelompok
dengan tipe yang lain. Kemudian cara yang kedua yang dilakukan oleh Emil Durkheim adalah dengan melihat perubahan angka bunuh diri dalam sebuah masyarakat atau suatu kelompok masyarakat dalam rentan waktu tertentu. Jika ada perubahan dalam angka bunuh diri antara suatu kelompok dengan kelompok yang lain atau dari suatu periode dengan periode yang lain, maka menurut Emil Durkheim perbedaan tersebut adalah akibat dari perbedaan faktor-faktor sosial atau arus sosial. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Emil Durkheim di beberapa negara di Eropa, ini menunjukkannya penolakannya terhadap teori-teori lama yang mengatakan bahwa faktor kemiskinanlah yang mempengaruhi orang melakukan tindakan bunuh diri. Nah, kenyataannya justru orang-orang dari lapisan atas atau orang kaya yang lebih tinggi tingkat bunuh dirinya dibandingkan dengan orang-orang lapisan bawah atau orang miskin. Nah, hal ini ditunjukkannya dengan mengatakan bahwa di negara miskin, di negara Eropa seperti Italia dan Spanyol justru memiliki angka bunuh diri yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lebih makmur seperti Prancis dan Jerman. Nah, angka bunuh diri yang ditunjukkan dari suatu kelompok atau masyarakat ini bersumber pada keadaan masyarakat yang bersangkutan. Nah, dengan demikian bunuh diri ini menurut Emil Durkheim harus dipelajari dengan menghubungkan struktur sosial dari masyarakat atau suatu negara yang bersangkutan. Nah, di sini Durkheim memusatkan perhatiannya pada 3 macam kesatuan sosial yang pokok dalam masyarakat. Yang pertama yaitu bunuh diri di dalam kesatuan agama. Nah, dari data yang dikumpulkan Durkheim ini menunjukkan bahwa angka bunuh diri lebih besar di negara-negara Protestan dibandingkan dengan penganut agama Katolik dan lainnya. Penyebabnya ialah terletak di dalam perbedaan kebebasan yang diberikan oleh masing-masing agama kepada para penganutnya. Yang kedua yaitu bunuh diri dalam kesatuan keluarga. Nah, menurut Emil Durkheim, semakin kecil jumlah anggota keluarga, maka akan semakin kecil pula keinginan untuk hidup. Kesatuan sosial yang semakin besar mengikat orang pada kegiatan sosial di antara anggota-anggota kesatuan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bunuh diri dalam kesatuan politik. Nah, teman-teman yang saya hormati, dari data yang dikumpulkan oleh Emil Durkheim, Durkheim menyimpulkan bahwa di dalam situasi perang atau gejolak militer lebih terintegrasi dengan baik dibandingkan dalam keadaan damai. Sebaliknya masyarakat sipil, Durkheim menyimpulkan bahwa pada tahun 1029 sampai 1848 angka bunuh diri ternyata lebih kecil daripada masa revolusi atau pergejolakan politik dibandingkan dengan masa tidak terjadi pergejolakan politik. Nah, di sini teman-teman, Durkheim membagi tipe bunuh diri menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu bunuh diri egoistik. Nah, bunuh diri egoistik ini adalah
orang yang melakukan bunuh diri karena ia merasa terpisah dari masyarakat, orang semacam ini biasanya menjalani hidupnya cenderung menyendiri, sebab memang dia tidak punya ikatan yang kuat ke dalam masyarakat. Dia hidup dengan mengacu pada dirinya sendiri, atau yang disebut dengan egois. Nah, orang yang terpisah dari masyarakat ini cenderung bertindak soliter atau menyendiri. Akan tetapi sebenarnya itu mengingkari hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Nah, perlahan-lahan ia akan mengalami tekanan batin sebagaimana bisa ditebak bisa berujung ke fenomena bunuh diri. Nah, dalam hal ini Durkheim menyatakan bahwa dari sebagai sarana pelarian orang yang tercabut dari masyarakat, mengabaikan kecenderungan sebagai makhluk sosial, maka dia akan menderita, akan tetapi ia tak punya alasan untuk tinggal di dunia. Dia merasa tidak akan ada lagi orang yang sedih atau kecewa jika dia meninggal. Oleh karena itu, orang semacam ini berpotensi atau mudah terdorong untuk mengakhiri hidupnya sendiri atau melakukan bunuh diri. Selanjutnya yang kedua adalah bunuh diri altruistik. Nah, berbeda dengan sebelumnya, yang ini terjadi karena rasa sosial yang sangat kuat dan umumnya terkonotasi positif. Orang yang melakukan bunuh diri altruistik dianggap telah berkorban untuk kepentingan orang lain. Sedemikian hingga pengorbanannya jadi nilai plus tersendiri bagi dirinya sendiri. Contoh misalnya orang tua yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan anaknya. Nah, namanya orang tua mungkin tentu lebih memilih menyelamatkan anaknya dibandingkan dengan nyawanya sendiri. Misalnya sang anak hendak tertabrak mobil, lalu orang tuanya mendorong anaknya agar tidak tertabrak. Secara teknis orang tua tersebut telah bunuh diri, akan tetapi bunuh diri di sini dipandang sebagai sesuatu kemuliaan. Seorang yang melakukan bunuh diri altruistik adalah orang yang bunuh diri untuk kepentingan orang lain atau masyarakat. Dalam kasus ekstrim misalnya aktivitas bom bunuh diri. Nah, walaupun pelakunya tahu akan tewas, tetapi mereka percaya bahwa pengorbanan yang dilakukan itu tidak sia-sia, dan orang atau kelompok sosial masyarakat yang dibela pun menghormati pengorbanan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bunuh diri anomik. Nah, manusia adalah makhluk yang menginginkan keteraturan, pada umumnya gentar menjalani hidup yang tidak pasti. Oleh karena itu, diusahakan agar hidup dapat dikontrol untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai contoh, misalnya orang bekerja untuk mendapatkan keamanan finansial atau kontrol keuangan. Sama halnya dengan orang membangun rumah untuk mengamankan dirinya dari mara bahaya, misalnya perampok atau hewan liar. Ini disebut dengan kontrol keselamatan. Nah, problemnya adalah ketika kontrol yang biasa dimiliki itu tiba-tiba hilang dalam sekejap, rasa orang akan timbul gejala psikologis yang disebut anomi, rasa gentar, di mana orang takut
tidak mampu mengatur jalan kehidupannya tanpa kemampuan regulasi yang baik. Nah, orang ini akan merasa tidak berdaya. Disinilah kecenderungan bunuh diri itu terjadi. Mengingat menghadapi perubahan sosial, sebagai contoh, orang yang mengalami post-war syndrome, dia yang sebelumnya berpangkat kemudian mendadak tak punya orang untuk disuruh. Pada akhirnya dia terjangkit stres. Begitu pula dengan orang kaya yang mendadak jatuh miskin. Pada dasarnya orang yang tidak siap menerima perubahan berpotensi terkena anomi untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bunuh diri fatalistik. Nah, menurut Durkheim, bunuh diri fatalistik ini sebagian atau sebagai kebalikan dari bunuh diri anomik. Dalam artian, hidup seseorang dikacaukan oleh regulasi eksternal yang ketat. Orang yang melakukan bunuh diri fatalistik ini pada umumnya adalah orang yang merasa kalah dalam hidupnya. Setiap kali dia berusaha selalu mengalami kegagalan, ataupun kemanapun dia pergi selalu dihantui nasib buruk. Singkat cerita, orang ini akan merasa bahwa dunia selalu kejam padanya, sebab semua yang dialaminya selalu bernasib buruk. Nah, Emil Durkheim menggambarkan bahwa orang-orang yang telah mungkin untuk melakukan bunuh diri fatalistik ini ialah sebagai pribadi-pribadi dengan masa depan yang terkekang, tanpa ampun, dan nafsu-nafsu yang dicekik dengan kasar oleh disiplin yang bersifat menyiksa, misalnya perbudakan. Karena orang stres diperbudak, sehingganya hal ini akan mendorong seseorang untuk melakukan yang namanya tindakan bunuh diri. Nah, barangkali hanya itu yang dapat saya sampaikan. 4 tipe bunuh diri ditinjau secara sosial. Menurut Emil Durkheim, orang bunuh diri tidak selalu dipengaruhi oleh faktor psikologi seseorang, tetapi juga melainkan oleh faktor sosial. Hal ini yang mendorong orang untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, teman-teman yang saya hormati, barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata yang salah-salah ataupun dalam pembahasan saya ada yang hilaf, mohon teman-teman beri komentar, ataupun teman-teman ingin bertanya seputar materi yang saya presentasikan, saya persilakan untuk memberikan komentar. Terima kasih, mungkin hanya ini dari saya. Semoga di lain waktu kita masih bisa bertemu kembali dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.